Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Gak ada jaim-jaimnya. Pagi hari, Taria pun berangsur bangun dari tidurnya. Dia melihat jam yang berada di atas nakas samping tempat tidurnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6 lebih, berarti dia terlambat bangun. Sial, kesiangan lagi, gumam Taria sambil beranjak dari ranjangnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Rutinitas mandinya hanya butuh waktu 15 menit. Dengan buru-buru, Tania langsung memakai pakaian khas kantor. Sesekali Tania selalu pakai rok span dan sesekali juga pakai celana kain sederhana, tapi membuat dirinya sangat cantik. Tania terlahir dari keluarga sederhana, tempat lahirnya di daerah Kota Istimewa Yogyakarta. Dia merantau ke ibu kota mengadu nasib semoga kehidupannya akan berubah, dan Dewi Fortuna sangat mendukungnya. Dia bekerja di salah satu perusahaan properti terbesar se-Asia. Walaupun hanya bekerja di anak cabang, tapi gajinya cukup besar. Sehingga Tania dapat membeli satu unit apartemen, walaupun bukan di kawasan elit, tapi Tania sangat bersyukur. Dia sudah memiliki satu unit mobil sederhana, dan tentu saja bisa membiayai hidup kedua orang tuanya. Saat Tania sudah sampai di kantornya, dia langsung ke ruangannya. Akan ada meeting setengah jam lagi, jadi dia harus menyiapkan semuanya. Mbak Tania, sebentar lagi meetingnya akan segera dimulai, ucap Lira, salah satu anak buahnya. Baiklah, ucap Tania. Tania pun keluar dari ruangannya, berjalan menuju ruang meeting. Saat dia berjalan, dia berpapasan dengan sahabatnya Ririn. Masih pagi, muka udah butek aja, sindir Ririn. Gak usah ganggu deh, gue lagi kesel, ucap Tania. Kesel kenapa? Tumben banget, bukannya lo selalu enjoy saat kerja, walaupun selalu direcokin sama anak magang, ucap Ririn. Nanti pas makan siang gue ceritain, gue mau meeting dulu, udah ditungguin sama orang, ucap Tania. Oke, gue tunggu, ucap Ririn yang ditanggapi acungan jempol oleh Tania. Tania pun masuk ke ruang meeting, semua orang sudah berkumpul. Maaf, saya terlambat, ucap Tania. Gak apa-apa Tan, santai aja, ucap Sony, manajer di sana. Oke, kita mulai, ucap Tania. Anak buah Tania menjelaskan tentang survei di lapangan di mana semua masih terkendali tanpa cacat. Menurutmu gimana Tan? Ucap Sony. Menurut saya udah cukup, tinggal kita tahap akhir. Kita bisa langsung mempromosikannya, ucap Tania. Baiklah, meeting hari ini cukup sampai di sini. Oh iya, saya lupa mau kasih tahu kalian kalau minggu depan pemilik perusahaan ini akan datang. Jadi saya harap kalian bisa bekerja dengan baik, ucap Sony. Baik Pak, ucap mereka serempak. Sony pun keluar dari ruangan dan disusul oleh mereka dan terakhir Tania. Pikiran Tania masih semraut karena dia masih kesal dengan kejadian kemarin bisanya dia dituduh sebagai penculik. Tania pun keluar dari ruang meeting menuju ruangannya. Banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Ditambah habis makan siang, dia harus mengecek lokasi. Sebenarnya dirinya itu kepala produksi, apa pekerja lapangan sih? Sampai survei harus dia juga yang harus menghandle. Waktu pun tak terasa, jam makan siang pun sudah datang. Tania pun membereskan berkas yang berserakan di mejanya dan siap untuk makan siang. Suara pintu diketuk. Tania pun mempersilahkan masuk dan ternyata sahabatnya. Sibuk banget Bu, ledek Ririn.
Cih, emangnya lu, kerjaannya cuma mondar-mandir kagak jelas, ucap Tania ketus. Dih, dasar cewek judes, ucap Ririn tak kalah ketus. Biarin judes yang penting cantik, ucap Tania pede. Ya udah, ayo kita makan, gue dah lapar, ajak Ririn. Ya udah, ayo lu yang traktir ya, ucap Tania sambil tersenyum kecil. Enak aja, gue lagi bokeh, ucap Ririn. Apaan bokeh? Baru aja gajian, oneng, ucap Tania. Gue lagi banyak cicilan BG, ucap Ririn. Hadah dasar, ucap Tania. Mereka pun berjalan ke arah kantin kantor dan memesan makanan, walaupun makanan di sana gratis tapi tak semua. Tania dan Ririn pun memesan makanan mereka masing-masing lalu duduk di bangku di sana. Ceritain dong kejadian yang bikin lu kesel, ucap Ririn di sela-sela makannya. Tania pun menceritakan semuanya, membuat Ririn melongo syok. Baru kali ini sahabatnya berurusan sama polisi gara-gara kesalahpahaman. Gila tuh orang, masih untung anaknya lu yang nemuin. Kalau orang lain udah abis tuh bocah diambil organ tubuhnya, ucap Ririn kesal. Gue juga kesel dan marah sama tuh bapak bocah itu, seenak jidat nuduh gue sampai nyeret ke kantor polisi. Emangnya gue apaan, mencemarkan wajah cantik gue, ucap Tania narsis. Oneng, bisa kagak lu jangan narsis gitu, jijik gue liatnya, ucap Ririn. Sirik aja lu jomblo, ucap Tania. Jaenap neriakin gue jomblo, apa kabar lu yang udah Jones lama, ucap Ririn. Cih dasar, bisanya ngolok gue, ucap Tania. Jadi begitulah kelakuan Tania saat bersama sahabatnya. Gak ada jaimnya, selalu narsis dan belak-belakan. Beda dengan dirinya saat kerja akan sangat serius. Mereka pun sudah selesai dengan makan siang, masih ada waktu 20 menit lagi buat mereka ngopi cantik, sambil melihat anak magang cowok lumayan cuci mata sama Dede emes. Sore hari di mana lalu lintas sangat padat, karena sebagian orang pulang dari tempat kerja menuju rumah. Dan begitu juga dengan Tania, dia sudah berada di dalam mobilnya menuju apartemennya. Tapi dia mendadak ingin mampir dulu ke kafe tempat dia biasa nongkrong dengan sahabatnya. Mobil Tania pun melaju ke arah kafe. Tak butuh lama akhirnya Tania sampai di kafe tersebut, cukup ramai dengan anak muda yang sedang asik nongkrong. Tania pun masuk ke dalam kafe tersebut dan duduk di salah satu meja di sana. Maaf mbak, mau pesan apa? Tanya pelayan sambil memberikan menu. Minta spaghetti beef cheese 1 sama es lemon tea 1, makasih, ucap Tania. Oh baik, mohon ditunggu, ucap pelayan yang ditanggapi anggukan sama Tania. Sepeninggalnya pelayan tadi, Tania pun sibuk dengan laptopnya.
ada pekerjaan yang belum selesai, karena tadi dia harus pergi survei tempat. Saat dirinya lagi fokus dengan pekerjaan tiba ada yang menarik kemeja putihnya. Tania pun langsung menengok siapa gerangan yang narik bajunya. Saat mata mereka beradu, Tania sangat terkejut. "Loh, kamu," ucap Tania kaget. "Hai, Tante," ucap Dio sambil tersenyum polos. "Hai juga Dio ya," ucap Tania ragu karena dia lupa nama anak itu. "Iya Tan," ucap Dio sambil tersenyum. "Kamu kesini sama siapa?" tanya Tania. "Sama Papi," ucap Dio sambil berusaha untuk duduk. Tania yang melihat itu hanya tersenyum sambil membantu Dio duduk. "Terus, Papi kamu di mana?" tanya Tania. "Tadi lagi di parkiran," ucap Dio yang ditanggapi "Oh Ria" sama Tania. Saat Tania kembali sibuk dengan pekerjaannya dan Dio yang asik dengan mainannya, tiba ada seseorang yang memanggil Dio. "Dio," panggil seseorang. "Papi sini," ucap Dio sambil memanggil papinya. "Kok kamu duduk di sini?" ucap Derian. "Kita duduk bareng tante baik ya," ucap Dio. Gak bisa sayang, kita cari meja lain," ucap Derian. "Gak mau, Dio mau di sini," ucap Dio merajuk. Tapi, ucapannya terpotong oleh Tania. "Gak apa, di sini aja, lagian saya juga sendirian," ucap Tania ketus. Tania masih sebal dengan kejadian waktu itu di mana dirinya dituding mau menculik anak dari laki yang sedang berdiri di sampingnya. "Tapi gak apa, tanya Derian tak enak. "Gak apa, slow aja," ucap Tania. Makanan Tania yang tadi dia pesan akhirnya datang. "Tante dah pesan makanan ya?" tanya Dio polos. "Iya, kan tante yang duluan datang ke sini. Tante kesini buat makan, bukan buat numpang wifi gratis," ucap Tania sambil tersenyum. "Wifi itu apa tante?" tanya Dio. Itu," ucap Tania bingung. "Udah, kamu mau pesan apa Dio?" tanya Derian. "Aku mau steak sama minumnya susu coklat hangat," ucap Dio. "Baiklah Mbak, saya pesan steak sapi 2, susu coklat hangat 1, sama orange juice 1, ucap Derian. "Baik Pak, tunggu sebentar," ucap pelayan yang ditanggapi anggukan sama Derian. "Kalau kamu mau makan duluan silahkan, takut nanti makanan kamu keburu dingin," ucap Derian. "Ya udah, saya makan duluan ya, maaf," ucap Tania. "Iya gak apa, ucap Derian santai sambil memainkan handphonenya.
Saat Tania lagi menikmati makanannya, Dio tiba-tiba berucap. "Tante, aku boleh gak nyobain makanan tante? Kayaknya enak," ucap Dio. "Oh," ucapan Tania terpotong oleh suara Derian yang keras. "Gak boleh, kamu alergi mie Dio," ucap Derian tegas. "Tapi Pi, aku pengen coba sekali saja," ucap Dio memohon. Kata papi, "Gak ya gak Dio, kamu mau masuk rumah sakit lagi kayak waktu kemarin?" "Kemarin?" tanya Derian tegas. "Gak mau," ucap Dio lemas. "Emang Dio alergi semua mie?" tanya Tania penasaran. "Iya," ucap Derian singkat yang ditanggapi anggukan kecil oleh Tania. Makanan pesanan Derian pun sampai dan Derian pun sigap memotong kecil-kecil steak itu dan diberikan ke Dio. Bersambung.